Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Selalu ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai kami, awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.
Haleluya, tiba saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bersuka cita dan tetap setia di dalam peribadatan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini, setialah sampai mati. Haleluya. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setialah, setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Haleluya, kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap setia di hadapan Tuhan. Dan apapun yang menjadi tantangan, persoalan dalam kehidupan kita, kita percaya apapun yang terjadi semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah suka-sukanya Tuhan boleh berbuat dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kita. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Allah dan Engkau Bapa kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya Yesus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan.
kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh berkat Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada karena penyertaan Tuhan. Jikalau sebentar kami belajar kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu mengingatkan kami, membentuk kami untuk menjadi orang-orang pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh, yang sesuai dengan keinginan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi pemberitaan firman-Mu, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami percaya firman-Mu adalah pedang bermata dua yang mengorek isi hati kami, yang membenarkan kami untuk jalan di jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus bimbing kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini tema kita selama 1 bulan ini adalah tentang setia hingga masa penuaian. Setia hingga masa penuaian. Seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat, ayatnya hanya satu, dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat di Galatia. Mengingatkan mereka. Juga pagi hari ini, dia mengingatkan kita di gereja Tuhan. Dimanapun kita berada, sebagai pelayan Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Subtema yang kecil, yang simple. Dikatakan, kesetiaan akan teruji pada saat kita mengalami masa penuaian. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan akan teruji pada saat kita mengalami masa penuaian. Oleh karena itu, judulnya tadi, setia hingga masa penuaian. Suatu judul yang kadang-kadang kok begini judulnya. Tapi itulah nyatanya. Setia hingga masa penuaian. Apakah kita setia sampai penuaian? Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia dan di gereja ini pagi hari ini. Perihal sikap kita yang cenderung suka berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi. Jikalau selama pandemi hampir 2 tahun ini kita merasa dalam masa kering, masa paceklik, masa kesulitan, tindakan kita cenderung rajin, lebih rajin ke gereja, lebih rajin ikut ibadah, baik online atau onsite. Lebih rajin baca firman Tuhan. Lebih rajin berdoa. Lebih rajin praise and worship. Anda setia
Anda lebih taat. Itu semua dikarenakan situasi dan kondisinya yang membuat Anda tidak ada ruang gerak untuk bergerak lainnya. Jadi ya lebih rajin, berharap kepada Tuhan, berdoa, berkat-Nya, mohon. Dan juga Anda tidak punya kemampuan lain lagi, karena sudah mentok. Jadi kalau dibilang kasarnya, tindakan itu terpaksa. Namun Tuhan melihat Anda lebih setia, Anda lebih rajin, Anda lebih taat. Dia mendengar doamu. Dia mendengar doa kita. Bapak, Ibu, Saudara, saat berganti, situasi berubah, kondisi pun ikut berubah. Saat kita diberkati, kita mempunyai tuaian yang luar biasa. Mempunyai tuaian berkat yang berkelimpahan. Dengar baik-baik. Camkan baik-baik. Itulah awal kesetiaan dan ketaatan kita akan diuji. Kesetiaan dan ketaatan kita akan teruji pada saat kita berkelimpahan. Pada saat penuaian. Oleh karena itu, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Beberapa perbedaan yang dapat disimak saat kita diberkati dengan tuaian yang berkelimpahan. Dengan berkat yang berkelimpahan. Perbedaan-perbedaan yang dapat disimak, yang mudah disimak. Antara lain, cenderung kita sudah mulai unjuk kuasa. Pada saat diberkati luar biasa, berkelimpahan. Tanduknya udah mulai keluar. Sudah mulai unjuk kuasa. Sudah mulai ingin mengatur. Dan kadang tidak mau diatur. Dengar baik-baik. Perubahan-perubahan itu, perbedaan itu akan terlihat. Seiring dengan itu pula, Bapak, Ibu, Saudara, kerajinan, ketaatan, kesetiaan juga kelihatan mulai berubah. Pola pandang, pola pikir, kadang juga berubah. Tidak mau dikatakan luntur, tapi berdalih mengikuti versi yang baru. Versi yang baru, yang up to date. Sudah mulai banyak gaya. Mulai sudah nikmat dengan online. Dengan memberi segala sesuatu, dengan QRIS, dengan transfer. Semua bisa dilakukan. Tetapi kalau dibilang, ayo bro ke gereja, ayo pak, ayo bu, ayo deh, ayo nak. Kuno, sekarang sudah mulai modern. Tuhan ada di mana-mana. Dan lain-lain. Ketahuilah, perbedaan-perbedaan ini mengikuti situasi dan kondisi. Kesetiaanmu juga mengikuti kondisi dan situasi. Tidak firm. Yang mana seharusnya kerajinan, ketaatan, dan kesetiaan seperti pujian tadi. Setialah, setialah, setialah sampai mati. Tapi kalau sudah diberkati,
Kita bukan nyanyi mau-maunya Tuhan lagi. Suka-sukanya Tuhan, tapi suka-sukanya aku. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah hal ini yang menguji kita pada saat bukan kesulitan, tapi pada saat berkelimpahan. Oleh karena itu Rasul Paulus sejak awal sudah katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sudah diingatkan dari awal. Menjadi lemah bisa diartikan fisik, bisa. Namun lebih banyak diartikan adalah mentalnya yang lemah. Mentalnya yang gak kuat menerima berkat yang berkelimpahan. Mentalnya yang gak kuat begitu terima tuaian yang besar. Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita menyadari kita harusnya merevolusi mental kita. Seperti Presiden Jokowi bilang, revolusi mental. Berubah mental kita, jangan mental yang seperti gitu. Tetapi berubah menjadi berkat. Berguna bagi bangsa dan negara, kata Presiden Jokowi untuk revolusi mental. Juga bagi kita berevolusi mental kita untuk menjadi baik. Bukan malahnya berevolusi mengikuti zaman, berevolusi mengikuti ajaran-ajaran baru yang gak jelas. Ini yang lebih menyedihkan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita jika sudah menurun, sadarilah ini Anda sedang diuji. Anda sedang diuji. Banyak hal yang membuat pelayanan kita menurun. Situasi yang memanjakan kita. Kesibukan akan tuaian. Kesibukan akan berkat yang melimpah. Yang mana seharusnya lebih lagi kita melayani dan menjadi berkat. Tidak menjadi lemah. Lemah mentalnya karena kalah sama mamon. Hal yang utama yang bagi kita yang merusak kita adalah mamon. Berkat, uang. Sibuk. Ikut persekutuan berut. Aduh saya lagi sibuk, ada meeting, ada ini, ada itu. Aduh sibuk, lagi banyak ini order. Aduh sibuk lagi begini. Bapak Ibu Saudara, hati-hatilah. Mentalmu jangan menjadi lemah. Tetapi harusnya kita lebih kuat. Seharusnya lebih melayani. Seharusnya lebih menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara 50 pelayan Tuhan. Saya kasih tahu baik-baik. Dengar baik-baik. Termasuk saya 50 pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu bukan relawan. Dengar baik-baik. Pelayan Tuhan itu bukan volunteer. Tetapi pelayan Tuhan itu adalah terikat dengan perjanjian kudus. Pelayan Tuhan itu menerima upah. Jelas menerima upah. Semua pelayan Tuhan itu menerima upah. Bukan relawan. Bukan kalau saya sempat. Bukan kalau saya bisa saya layani. Kalau saya sempat saya datang. Kalau saya nggak sempat saya nggak bisa datang. Dengar baik-baik Anda pelayan Tuhan, Anda sudah duduk bersimpruk di depan altar yang kudus ini. Bukan di gereja, bukan di hadapan pendeta, tetapi di hadapan Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu Anda pelayan Tuhan terikat oleh perjanjian kudus. Anda bukan relawan. Dengar baik-baik Anda bukan relawan. Kalau sempat saya datang, itu relawan. Kalau rela dia datang. Tapi Anda sudah bersimpuh sujud di altar ini. Di altar yang kudus.
yang dikuduskan oleh Tuhan. Bukan di hadapan pendeta, bukan di hadapan gereja, tetapi di hadapan Tuhan. Perjanjian, Anda terikat oleh perjanjian yang kudus. Dengar baik-baik, Anda pelayan Tuhan, bukan relawan. Masihkah kita tidak mengerti akan hal tersebut? Anda adalah jelas pelayan Tuhan yang diberi upah oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui berkatnya. Melalui tuaian yang Anda terima, yang berkelimpahan. Melalui apa? Sukacita, damai sejahtera. Anda sehat, perlindungan daripada Tuhan. Anda sakit, tapi Tuhan memberikan keselamatan, melindungi. Mari kita belajar bersama. Kita pelajari nasihat Rasul Paulus ini dengan sederhana, agar kita berhati-hati pada saat masa kelimpahan yang Tuhan berikan, supaya Anda dan saya tidak berkompromi dengan urusan duniawi, tetapi kita mau berurusan dengan urusan surgawi, karena saya terikat oleh perjanjian yang kudus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 11 dan 12 dia katakan gini. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Belajar mencukupkan diri apa yang ada. Belajar mengucap syukur apa yang Tuhan berikan bagi kita. Belajar dalam hal kekenyangan ataupun dalam kelaparan. Dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Belajar bersyukur. Tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi masalah kita? Mari kita introspeksi. Biarlah kita setia sampai akhir. Supaya kita mengerti. Setia hingga masa penuaian. Sebagai kesimpulan, saat kita sanggup melakukan, lakukanlah dengan segenap kekuatan. Dengan segenap kekuatan hati. Dengan segenap hati. Dengan segenap kerajinan. Dengan penuh kesetiaan. Serta penuh ketaatan kepada Tuhan. Tuhan tuh hanya senang kepada orang-orang yang taat dan setia kepada Dia. Tuhan itu telah menyiapkan segala rancangannya. Lebih dari apa yang kita minta. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih dari apa yang kita bayangkan. Dan ketahuilah, melalui kuasa-Nya yang sedang bekerja pada Anda dan saya pagi hari ini. Hanya diperlukan kedisiplinan untuk kita mau memulai. Mengerti. Ketika kita mengetahui siapa kita. Mau jadi seperti apa kita. Maka kita akan mengetahui apa yang perlu kita lakukan. Karena kita terhubung dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus-Nya yang menolong kita. Bagaimana kita bisa terhubung, kita bisa connect, bisa sinkron. Sinkronize terus sama Tuhan. Karena Anda suka membaca firman Tuhan. Karena Anda rajin baca firman Tuhan.
Karena Anda rajin berdoa. Karena Anda suka berdoa setiap pagi, setiap siang, setiap malam. Karena Anda suka memuji dan menyembah Dia. Anda suka memuji dan menyembah Dia dalam setiap waktu. Anda sudah terkoneksi. Anda sudah sinkronis dengan Dia. Dan Anda akan mengerti apa yang Anda akan lakukan. Dan Anda akan tahu apa yang Dia kerjakan bagimu. Tindakan yang harus kita lakukan adalah keberanian untuk berkomitmen dengan Tuhan. Keberanian untuk berkomitmen dengan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, keberanian berkomitmen untuk diri sendiri. Bahwa saya pelayan Tuhan. Bahwa saya adalah pelayan Tuhan. Bahwa saya terikat dengan perjanjian yang kudus. Yang ketiga, keberanian untuk berkomitmen dengan rekan sekerja. Dengan rekan sepelayanan. Dan seterusnya dengan gereja. Ini komitmen, ini diperlukan keberanian untuk komitmen. Bukan komat kamit ngomongin teman, bukan. Tetapi komitmen benar-benar dengan Tuhan. Semua itu akan membuat kita lebih dapat bekerja sama. Semua itu akan membuat kita akan lebih dapat saling peduli. Semua itu akan membuat kita lebih memperhatikan. Dan saling membantu satu dengan lainnya. Itulah yang Tuhan mau bagi kita pagi hari ini. Setia hingga masa penuaian. Jangan sampai kita lemah mental kita. Tetapi kita tetap semangat. Tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ingat baik-baik. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita pagi hari ini. Dimuliakanlah Tuhan senantiasa. Terpujilah Dia. Kudus kekal sampai selama-lamanya. Hafeni shalom alaihim. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Firman-Mu yang membangkitkan kami. Untuk kami mengerti keberadaan kami. Sebagai pelayan Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Mengemban tugas yang mulia. Yang mempunyai perjanjian yang kudus dengan Tuhan. Urapi dan berkati kami semua Tuhan pagi hari ini. Jemaat-Mu di tempat ini khususnya. 50 pelayan Tuhan. Untuk kami berkomitmen. Dengan sungguh-sungguh. Kepada Tuhan pagi hari ini. Diberkatilah mereka semua pagi hari ini. Baik yang secara langsung maupun secara online. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu bisa memberi persembahan melalui scan QRIS yang ada di layar Bapak Ibu nanti. Untuk kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan pada saat ini kami diberi oleh Tuhan bisa beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap persembahan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia
setia sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan Warta Jemaat untuk kita semua. Untuk hari Senin tanggal 8 November ada rapat majelis jam 7 malam diadakan melalui Zoom. Diundang kepada para pengurus bisa mengikuti rapat majelis yang sudah ditentukan. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu ada doa pagi jam 8 pagi sampai dengan jam 9 diadakan melalui Zoom. Kalau ada dari jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk bisa gabung ibadah doa pagi bisa mengikutinya jam 8 pagi. Untuk hari Rabu ada Komsel Youth jam 7 malam diadakan melalui Zoom. Untuk hari Kamis ada Perak Keluarga. Untuk hari Jumat ada doa puasa. Dan malam ada ibadah doa tim pemuji pemusik. Diundang kepada seluruh tim pemuji pemusik untuk bisa hadir dan mengikuti kegiatan doa tim pemuji pemusik tiap hari Jumat yang diadakan. Untuk hari Sabtu ada ibadah pra remaja jam 4.30 dan jam 6 sore ada ibadah youth biasa kita lakukan di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti, bisa mengikutinya melalui IG Live Youth Fluid. Untuk ibadah Raya Minggu jam 9 pagi bisa mengikutinya secara tatap muka di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Untuk ibadah KA jam 9 pagi bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Hari Minggu tanggal 7 November ada kegiatan atau penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang menyerahkan anak yang sudah dijadwalkan atau yang sudah mendaftarkan diri. Ya. Kegiatan katekisasi sudah dilakukan setiap hari Minggu bagi peserta atau yang ikut kegiatan katekisasi bisa mengikutinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengasihi pom janji iman atau yang belum membayar janji iman atau boleh mengangsur, dan juga bagi yang belum mengisi pom janji iman bisa menghubungi panitia Natal, dan juga diimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa terlibat ambil bagian di dalam menyebarkan brosur Natal yang sudah disediakan. Dan kita rindu supaya Natal kita tahun ini menjadi berkat, khususnya kita rindu juga menopang pelayanan-pelayanan yang ada di Tangerang khususnya. Demikian Orta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Iman